selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami datang dan bersyukur untuk waktu yang telah kami terima dalam tidur malam kami. Tuhan melindungi kami dan menolong kami. Pada pagi ini Tuhan memberikan bagi kami waktu untuk merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu. Bila waktu ini kami berkenan dengan baik, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai dasar dalam kami melakukan hidup kami di hari ini. Bapa, kiranya menguatkan kami sehingga kami boleh untuk dapat meneruskan firman yang kami dengarkan pada pagi ini. Ampuni segala dosa kami agar kami lebih baik untuk dapat menyimak firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Engkau ya Allah. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan ambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat yang ke-38. Lukas 24 ayat 38 yang demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita renungan ini pagi ini dengan tema menceritakan kasih Kristus. Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus membuat para murid saat itu merasa ketakutan dan khawatir. Mereka seperti orang yang kehilangan pengharapan. Ketakutan yang meliputi mereka membuat mereka itu lupa dengan ajaran-ajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ketika salam damai sejahtera disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, mereka tidak segera mengenali sang guru itu. Tuhan Yesus kemudian meyakinkan mereka dengan memperlihatkan bekas luka di tangan dan kakinya. Dan ia juga meyakinkan kepada para murid, dan ia juga meminta juga kepada para murid pada saat itu yang telah dijumpainya dalam kebangkitannya untuk meneguhkan iman umat ataupun para muridnya. Lalu juga ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia menunjukkan bahwa ia bukanlah hantu. Setelah itu para murid tidak lagi merasa ketakutan, namun berubah menjadi keheranan, terkejut, kaget, dan girang. Mereka merasa ragu-ragu apakah yang ada di hadapan mereka itu benar-benar Yesus, guru mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berbagai perasaan memang kadang mengaburkan keyakinan dan bahkan ajaran yang sudah berkali-kali kita terima. Ada peribahasa Jawa yang mengatakan demikian, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman, yang artinya jangan mudah kita takjub, jangan mudah kita kecewa, jangan mudah kita terkejut, dan jangan mudah dan tidak boleh kita bermanja rasa, bermanja diri, dan terlena. Ini menganjurkan bahwa kita dididik dan diajar untuk dapat mengendalikan perasaan-perasaan agar dapat berpikir jernih. Saudaraku, hal ini karena ada berbagai kenyataan hidup yang bisa membuat kita ini merasa keheranan, merasa kecewa, merasa terkejut pada sisi-sisi yang lain dalam kehidupan kita. Kita juga mudah dibuat takjub atas suatu peristiwa. Oleh sebab itu, pada saat ini kita diajak untuk memiliki pribadi yang kuat, sehingga hidup kita tidak mudah terumbang-ambingkan dengan keadaan zaman saat ini yang mungkin kita rasakan juga sulit dalam kehidupan saat ini. Sebagai murid Tuhan Yesus dan umatnya, kita sudah diberi damai sejahtera.
kita sudah diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah. Saudaraku, damai sejahtera Tuhan inilah yang menolong kita untuk mengendalikan berbagai perasaan negatif yang muncul pada diri kita. Hal ini supaya kita tetap dapat berpikir dengan jernih dan tidak melupakan ajaran-ajaran Kristus di dalam hidup kita. Sehari-hari, apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan, itu tidak mudah untuk kita lupakan. Dan kita jangan memiliki keraguan. Terlebih kita adalah sebagai saksi-saksi Kristus. Artinya, kita mengerti ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang telah kita alami hingga sampai saat ini. Kita menjadi seorang Kristen. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita untuk memiliki sikap bisa menceritakan karya kasih Kristus. Karya kasih Kristus yang telah terjadi dalam hidup kita. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita bersaksi tentang apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dari kata orang, melainkan dari pengalaman iman yang sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan kita sampai saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kalau kami untuk menceritakan tentang kasih-Mu, kadang-kadang kami untuk ragu-ragu menceritakan kasih Tuhan. Kami hanya menceritakan kebaikan-kebaikan kami. Kasih Tuhan jarang untuk kami pamerkan kepada sesama kami yang belum mengenal kasih-Mu. Ya Allah, ampuni salah dosa kami. Dalam kehidupan kami sering pun kami mengalami keraguan sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Engkau yang pada saat Engkau sudah bangkit tapi mereka dalam keraguan dan mereka tidak melupakan ajaran Tuhan. Namun Engkau tetap meyakinkan pada umat-Mu dan para murid-Mu kala itu. Demikian juga pada kami saat ini. Dalam kehidupan kami yang alami, yang serba sulit, Tuhan, kadang-kadang kami juga meragu dan kami juga mengalami keraguan. Tapi kami yakin melalui firman yang Tuhan berikan pada pagi ini, mengingatkan kami supaya hidup kami tidak mengalami keraguan. Apa yang dikatakan orang tidak menjadikan ketakutan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki Tuhan dan memegang teguh Engkau yang sudah bangkit tetap akan menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih. Di masa kebangkitan-Mu ini kami dikuatkan, iman kami dikuatkan juga untuk tetap menghadapi kenyataan hidup yang kami alami, yang tidak kami alami di masa mendatang. Engkau tetap akan bersama kami dan kami tidak akan ragu-ragu dan tidak akan melepaskan ajaran-Mu ya Allah. Terima kasih untuk semua yang kami terima pada pagi ini. Kami hendak melanjutkan hidup kami di hari kedua dalam minggu ini. Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dan benar. Tuhan ampuni dosa salah kami sepanjang kami merenungkan firman-Mu, agar kami lebih layak untuk dapat meneruskan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami pinta dalam nama-Mu, Tuhan yang menyelamatkan kami, sehingga dalam hidup kami tidak akan mengalami keraguan. Amin.